Anak sering disebut peniru ulang, padahal yang lebih akurat adalah penyerap emosi paling jujur. Banyak orang tua yakin tidak pernah mengajarkan rasa takut, namun tanpa sadar justru mewariskannya. Ketakutan tidak selalu diturunkan lewat kata-kata, tetapi lewat reaksi, nada suara, pilihan, dan keputusan sehari-hari yang terlihat sepele. Ketakutan orang tua sering berasal dari luka lama, pengalaman gagal, atau trauma yang tidak pernah disadari sepenuhnya. Tanpa refleksi, rasa takut itu berpindah generasi dan membentuk pola pikir anak tentang diri dan dunia. Disinilah pengasuhan berubah dari membesarkan menjadi mewariskan beban. Satu, ketakutan sering menyamar sebagai perlindungan. Banyak larangan lahir bukan dari bahaya nyata, tetapi dari kecemasan orang tua. Contohnya saat anak dilarang tampil atau berbicara karena orang tua takut anak dipermalukan, padahal rasa malu itu milik orang tua, bukan anak. Anak hanya ingin mencoba, tetapi respons penuh cemas membuatnya mundur. Anak belajar takut dari reaksi, bukan nasihat. Orang tua bisa berkata, jangan takut sambil menunjukkan wajah panik. Anak akan mengikuti ekspresi, bukan kalimat. Misalnya saat melihat serangga kecil, orang tua berteriak. Anak belajar bahwa hal itu berbahaya meski tidak pernah disengat. 3. Ketakutan diwariskan lewat cerita dan label. Cerita masa lalu sering disampaikan tanpa filter. Kalimat seperti dulu mama gagal, jangan seperti itu, atau keluarga, kita memang tidak berbakat, tanpa sadar menjadi label. Anak menyerapnya sebagai batas identitas. Pattern over control adalah gejala kecemasan. Mengontrol setiap langkah anak sering dianggap disiplin, padahal banyak berakar dari rasa takut kehilangan kendali. Anak yang terus diawasi belajar bahwa kesalahan adalah ancaman, bukan bagian dari belajar. 5. Ketakutan yang tidak disadari menular secara emosional. Anak sangat peka terhadap emosi yang tidak diucapkan. Kecemasan yang dipendam, kekhawatiran berlebihan, atau rasa tidak aman orang tua merembes ke suasana rumah. Anak tumbuh dalam atmosfer waspada tanpa tahu alasannya. Rickson menghindari masalah mengajarkan dunia tidak bisa dihadapi. Orang tua yang selalu menghindari konflik atau tantangan sering bermaksud melindungi anak dari stres. Namun anak justru belajar bahwa masalah harus dihindari, bukan ditakuti. 7. Penyembuhan orang tua menghentikan rantai ketakutan. Tidak ada pengasuhan sadar tanpa refleksi diri. Ketika orang tua berani melihat luka dan ketakutannya sendiri, rantai pewarisan emosional mulai terputus. Anak tidak lagi menanggung beban yang bukan miliknya. Jika tulisan ini terasa dekat dengan pengalaman Anda, bagikan agar lebih banyak orang tua mulai reflektif. Tulis pandangan atau cerita Anda di kolom komentar. Karena percakapan jujur adalah langkah awal memutus warisan ketakutan.